Baik, perkenalkan, nama saya Ngadu Pena, saya student trainer di Ananta Widya Business School. Nah, sekarang saya itu berkecimpung di dalam bisnis pakan ternak, khususnya dedak. Di mana dedak ini saya berikan kepada hewan-hewan seperti babi, ayam telur, habis itu kambing, sapi, dan unggas lainnya. Nah, Pakanesia ini menyediakan banyak sekali varian dari harga yang murah sampai kualitasnya yang super. Nah, di mana kami bisa mensuplai kebutuhan pakan ternak ini untuk kepeternakan itu sesuai dengan kebutuhannya mereka masing-masing. Nah, itu saja. Nah, untuk awalnya saya itu menentukan segmentasi pasar saya itu kemana, tujuan saya memasarkan produk itu kemana. Nah, di Ananta Widya Business School saya diajarkan bagaimana cara saya untuk menentukan kemana tujuan market, tujuan pembeli saya itu kemana. Nah, pengaruh dari saya berkuliah di Ananta Widya Business School ini sangatlah besar karena kenapa? Sejak saya tamat SMA itu pikiran saya itu terlalu sempit. Tetapi setelah saya berkuliah di Ananta Widya Business School, saya itu bisa berpikir lebih luas. Awalnya saya berpikir A saja, tetapi sekarang itu saya bisa berpikir B, C, D, dan lain sebagainya. Pikiran saya itu lebih luas tadinya dan tidak berpikir tentang di sini saja, tetapi bisa beranah keluar lagi seperti itu ya. Nah, selain itu saya juga mendapatkan materi yang juga sangat penting menurut saya di Ananta Widya Business School seperti akuntansi, di mana saya itu bisa mencatat pengeluaran ataupun pendapatan saya itu setiap minggu ataupun setiap bulan, jadinya omset ataupun pendapatan saya itu lebih bisa kelihatan. Selain itu juga saya itu bisa menghitung biaya transportasi, HPP-nya berapa ataupun biaya-biaya lainnya itu berapa, jadinya menjadikan bisnis saya itu lebih lebih akurat jadinya dari segi keuntungan, dari segi misalnya rugi ataupun untung, jadinya lebih akurat jadinya dari segi pencatatan tersebut. Dari yang saya pelajari di Ananta Widya Business School, contohnya salah satunya itu adalah dari teknik komunikasi. Bagaimana pendekatan saya dari saya sendiri kepada customer, bagaimana cara saya untuk meyakinkan customer saya, biarpun kami itu terhalang umur. Saya itu kan anak muda, customer saya kebanyakan orang tua. Bagaimana cara saya agar meyakinkan orang-orang tua ini ataupun orang yang lebih dewasa dari saya itu agar yakin kepada Pakanesia ataupun dedak saya ini untuk bisa mensuplai kebutuhannya dia dalam peternakan seperti itu. Untuk dari emotional intelligence-nya, saya itu bisa membedakan bagaimana tipe customer saya itu baik dia itu cerewet ataupun mungkin dia itu agak gimana cuek gitu, mungkin kayak kita kan baru kenal kan nggak mungkin langsung langsung akrab jadinya. Nah, seperti itu bagaimana cara saya agar bisa meyakinkan para customer untuk yakin kepada produk yang saya jual, seperti itu. Kalau dari segi digital marketingnya, saya sudah menerapkan, salah satunya saya itu sudah melakukan promosi di dalam aplikasi Facebook tentunya, karena di sana itu kebanyakan orang yang lebih dewasa dari saya itu umurnya artinya sudah lanjut, dan juga kan customer saya kebanyakan orang-orang
yang lebih dewasa ataupun umurnya lebih tinggi lah dari saya. Jadinya kebanyakan dia itu menggunakan Facebook. Di sana saya itu melihat peluang untuk bisa berjualan di sana, dan saya itu melihat bahwa digital marketing itu sangatlah bisa menjangkau pasar yang lebih luas, tentunya bukan Bali saja, tetapi bisa di luar Bali ataupun di luar Indonesia, seperti itu ya. Untuk omset saya per bulan rata-rata 30 sampai 40 juta per bulan, dan untuk sekali pengiriman rata-rata omset saya itu 7 sampai 8 juta per sekali pengiriman. Sementara sekarang anak-anak muda Bali berpikir tentang bekerja di bidang pariwisata, sedangkan pariwisata sekarang itu sedang lagi mati. Nah, di sini saya itu mengajak kalian untuk berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan bisnis yang ada di Bali ataupun peluang usaha yang ada di Bali. Nah, di sini contohnya seperti saya itu sudah memiliki di bidang bisnis pakan ternak yang bernama Pakanesia. Biarpun kelihatannya saja kotor, tapi saya itu sudah bisa menghasilkan uang sendiri dan juga bisa berbagi kepada orang tua, biarpun walaupun sedikit, tetapi saya itu sudah bisa berbagi kepada orang lain. Nah, di sini saya mengajak kepada kalian, janganlah cuma berpikir pariwisata saja. Sekarang pariwisata itu sedang lagi mati. Nah, jangan sampai orang-orang yang ada di Bali ini bekerja ke luar negeri, sedangkan orang luar negeri itu menginvestasikan dananya di Bali. Nah, untuk kedepannya agar anak cucu kita agar bisa menikmati tanah di Bali, contohnya seperti saya yang sudah berhasil memiliki bisnis di bidang pakan ternak dan juga bisa bersaing dan juga bisa hidup di dalam pandemi. Nah, seperti itu saja ya. Saya Angga, dengan AWBS pasti bisa.